Halo badminton lovers, kesuksesan tunggal putra Indonesia Jonathan Christie di French Open 2023 tak semata-mata soal mengatasi pertarungan di lapangan, tetapi juga pergumulan dengan batinnya. Jonathan Christie mempersembahkan satu-satunya gelar bagi Indonesia pada French Open 2023 yang baru saja rampung. Pada babak final, yang dihelat pada Minggu 29 Oktober, Jonathan berhasil membalikan keadaan saat menghadapi Li Shifeng dari China. Menghadapi pemenang medali emas Asian Games 2022 yang sedang meningkat kepercayaan dirinya, Jonathan mampu melewati laga sengit dengan menang rubber game 16-21, 21-15, dan 21-14. Prestasi tinggi di French Open 2023 menjadi oase bagi Jonathan setelah kembali mengalami krisis kepercayaan diri dalam dua turnamen sebelumnya. Tepat setelah trofi lain dari Hong Kong Open 2023, Jonathan terlihat kehilangan arah. 3 pertandingan dilalui Jonathan tanpa kemenangan. Pertama, Jonathan tumbang di tangan Lee Yun-gyu, pemain yang tak pernah menembus ranking 100 dunia pada perempat final bergu putra Asian Games 2022. Kekalahan Jojo membuat Indonesia berbalik tertinggal 1-2 dari Korea Selatan yang akhirnya memenangi pertandingan yang menentukan raihan medali ini. Kemudian di 2 pertandingan berikutnya, Jonathan mengalami kekalahan straight game secara back-to-back dari salah satu rival yaitu Chou Tien-chen dari Taiwan. Kekalahan Jonathan atas mantan tunggal putra nomor 2 dunia itu terjadi pada babak 32 besar Asian Games 2022 dengan skor 17-21 dan 17-21, juga babak pertama Denmark Open 2023 dengan skor 17-21 dan 12-21. Tekanan yang dihadapi Jonathan saat berjumpa dengan Chou di Asian Games 2022 memang berlipat. Karena hasil buruk di event bergu, status juara bertahan, dan fakta bahwa Chou adalah lawannya saat final Asian Games 2018. Dalam ketiga kesempatan tersebut, Jonathan kemudian selalu menyinggung soal faktor tekanan, baik secara langsung maupun tersirat. Kesulitan Jonathan untuk menjaga fokus bahkan saat pertandingan sedang berjalan, tentunya menuai kritik. Atlet berusia 26 tahun itu bukan orang baru di level elit bulu tangkis, dan telah menjadi andalan Indonesia di tunggal putra selama lebih dari setengah dekade bersama Anthony Sinisuka Ginting. Akan tetapi bagaimanapun, momen pasang surut ini memang nyata dihadapi Jonathan dan ini bisa dilihat dari tren pencapaiannya yang naik turun. Di luar dari 3 gelar dan 1 runner-up yang sudah diraih tahun ini, Jonathan rentan untuk tersingkir di babak-babak awal. Apa yang diperlukan Jonathan adalah momen yang bisa melepas keraguannya, dan itu didapat pada babak pertama French Open 2023. Setelah berhasil menembus final, Jonathan menunjuk kemenangan atas musuh bebuyutannya yang lain, yakni Kenta Nishimoto dari Jepang, adalah sebagai kunci kebangkitannya. Dengan Nishimoto, Jonathan punya rekor seimbang sebelum French Open 2023 dengan rekor 8 kemenangan dan 8 kekalahan, dengan 2 diantaranya terjadi di tahun ini. Ya, setelah 2 turnamen kalah di babak pertama dari Chou Tien-chen yang benar-benar penuh tekanan sekali, ungkap Jonathan. Di sini, babak pertama saya harus menghadapi Nishimoto yang kita tahu saya tidak pernah mudah melawan dia, tapi semua bisa saya lewati sampai hari ini. Bersyukur sekali. Kepercayaan diri Jojo kian bertumbuh jelang laga final. Sebuah keyakinan untuk menjadi juara bahkan terlontar dari mulutnya. Kepada bwfbadminton.com, Jonathan membeberkan niatnya untuk membalas kekalahannya dari jawara badminton China Chen Long pada final French Open 2019. Saya menginginkan hasil berbeda kali ini. Kemudian turnamennya dulu berlangsung di Paris dan sekarang di Rennes. Jadi siapa tahu, ujar Jonathan. Kalimat itu diangkat kembali oleh Jonathan setelah mengalahkan Li Shifeng, suksesor Chen Long, sebagai tunggal putra nomor 1 China, kendati kecolongan pada game pertama. Saya sudah bilang bahwa saya menginginkan hasil yang berbeda dari final French Open terakhir saya. Dan disinilah kita sekarang, tugas Jonathan. Saya sangat senang. Ini adalah sebuah kemenangan yang sangat penting bagi saya. Saya ingin berterima kasih kepada pelatih, teman, dan supporter saya. Ini untuk kalian. Dan Jonathan kembali membawa pergumulan dengan dirinya sendiri. Saya sedang melatih kepercayaan diri saya, sambung Jonathan. Beberapa hal terasa sulit bagi saya,
Ketika kita lebih yakin dengan permainan kita bisa bermain lebih agresif dan mempertahankan strategi. Pertempuran batin Jonathan bukan berarti belum selesai. Dia sadar bahwa momen naik turun bisa mengadangnya lagi ke depannya. Apa yang akan dilakukan pemain jebolan PB Tangkas kini adalah mencoba untuk menjalani setiap fase dalam kehidupannya. Di 2-3 turnamen terakhir, saya tidak bermain optimal, lalu banyak orang meragukan. Tetapi balik lagi rencana Tuhan, kita tidak pernah tahu. Jadi, saat di bawah, saat di atas, saya mau menikmati setiap momennya. Gelar ini pastinya menambah semangat dan motivasi saya. Berikutnya adalah Japan Masters dan China Masters. Saya mau fokus ke sana, dan semoga bisa melangkah ke BWF World Tour Finals.